Ya, terima kasih pemirsa. Anda kembali di program Uji Kandidat Berita 1. Nah, setelah tadi ada panelis pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto, kita juga mengundang pakar perkotaan, Yayat Supriyatna. Selamat datang, Mas Yayat. Terima kasih telah diundang. Ya, ini kalau kita bicara soal Sandiaga ini kan menarik sebetulnya, Mas Sandi. Banyak orang itu melihat sosok Mas Sandi itu sebagai sosok, maaf kalau salah, dari kalangan berada, tinggal di tempat yang mungkin jauh dari permasalahan-permasalahan sebagian warga Jakarta rasakan gitu kan. Nah ini gimana Mas Sandi bisa merasakan apa permasalahan-permasalahan yang sering timbul di Jakarta? 82,7% daripada warga Jakarta menginginkan pemimpin yang hadir di tengah-tengah mereka. Saya 1 tahun sudah berkeliling. Saya datangi mereka, tapi betul yang disampaikan tadi. Saya tidak akan pernah mengerti kalau hanya melihat angka-angka, hanya melihat berita-berita di televisi, atau hanya mendatangi. Saya betul-betul harus menyelami permasalahan yang ada di Jakarta. Saya tidak akan mungkin berfantasi bahwa saya tuh bisa mengalami kesulitan yang mereka hadapi. Tapi karena saya hadir di antara mereka, selalu saya tanya, pernah nggak Pak Gubernurnya itu ada hadir di sini? Tidak pernah. Terakhir siapa yang datang? Pak Jokowi 3 tahun yang lalu. Jadi di sini mereka kehilangan figur. Dan saya bisa memastikan, insya Allah 15 Februari kita akan punya gubernur baru. Mas Sandi, ini kita juga punya nih ya, yang mungkin sudah sering dilihat oleh pemirsa ya, yang sempat beredar luas di media massa. Ini ada Sandiaga Uno sedang naik Metro Mini. Kita lihat bersama. Oke. Ini kapan nih Mas Sandi? Ini kalau nggak salah bulan April. Karena April 2016. Iya, karena ada relawan kita yang pengusaha Metro Mini. Salah satu keluarganya, saya diundang. Terakhir kali saya naik Metro Mini itu zaman SD. Zaman SD? Zaman SD kelas 2, kelas 3. Jadi berpuluh-puluh tahun kemudian ya? Berpuluh-puluh tahun. Rasanya gimana? Masih sama atau udah berubah? Rasanya ini kelihatannya Metro Mininya sama dari tahun 70-an ya. Tidak ada kemajuan dan bergetar sekali gitu. Bergetar. Jadi muka itu mengekspresikan apa yang saya rasakan di Metro Mini itu. Nah ini kalau boleh tahu nih apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran Mas Sandi? Saya lagi pikir ini butuh suatu perubahan di Jakarta. Dan Metro Mini ini mereka kan adalah pengusaha-pengusaha kecil, betul nggak? Pengusaha-pengusaha yang kalau kita bilang ini yang ada di akar rumput. Mereka harus dicari solusi karena transportasi Jakarta nggak bisa lagi dilayani oleh kendaraan-kendaraan yang sudah tidak layak seperti ini. Supir-supirnya harus ditata, diberikan edukasi dan harus diintegrasikan ke dalam sistem transportasi yang lebih baik di Jakarta. Ada satu lagi foto yang akan kita saksikan bersama, ini dia. Ini juga sudah sudah beredar luas di media sosial ya. Ini ngapain sih Mas? Ini di warteg ya? Ini bukan, ini di restoran Padang di daerah Sukapura. Dan saya menunjukkan ke teman-teman pers, media, karena kita selalu pilih tempat UMKM untuk kita mengapresiasi bagaimana UMKM itu menjadi tulang punggung ekonomi kita. 97% daripada penyerapan lapangan pekerjaan dari UMKM. Lebih dari 99% unit usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Tapi strategi bisnis kita belum mengarah ke UMKM. Nah Mas Sandi, tapi ini di netizen ini banyak yang bertanya waktu itu. Kok kayaknya bawa rantang sendiri bukan piring dari restoran itu? Ini makanan dari rumah kayaknya. Istri saya selalu memberikan saya rantangan makan dan selalu disiapkan karena kadang-kadang kita nggak bisa stop dan kita harus makan di jalan dan ini disiapkan. Dan kebetulan ini saya menunjukkan bahwa pola hidup saya selalu ada nasi merah yang dibawa karena ini mengandung vitamin B. Ada juga resep dari Pak Prabowo yaitu selalu tiap hari makan 3 siung bawang putih. Jadi ini saya lagi tunjukin. Dan netizen waktu itu katanya, saya nggak baca sendiri. Netizen menganggap bahwa kita nggak membantu UMKM-nya. Ya ini kan kita bawa 50 orang. Dan UMKM di situ senang banget. Tiba-tiba datang dengan 50 baik relawan maupun dari tim media. Mereka happy dan mereka menyatakan bahwa ini baru satu-satunya. Ya, nah ini mungkin kita saksikan dulu bersama. Ada beberapa pernyataan dari mereka yang nanti juga bisa diulas sama Pak Yat. Ungkapan warga Jakarta.
Jakarta memiliki sejuta aktivitas, tapi juga dibarengi dengan sejuta harapan dari warganya. Apalagi memasuki Pilkada DKI pada Februari 2017. Kita akan bertanya ke warga Jakarta, sebenarnya apa kesulitan warga yang paling sering mereka alami setiap hari di dalam beraktivitas. Dan jika nanti terpilih gubernur dan wakil gubernur terpilih, apa pekerjaan yang paling mendesak untuk dilakukan oleh pejabat baru ini. Mau nanya nanti cara Bapak gimana untuk nanganin masalah transportasi umum di Jakarta dan juga caranya gimana buat pelajar-pelajar di Jakarta terutama yang nanti akan kuliah biar bisa dapat beasiswa terus lancar ke kuliahnya gitu. Gimana sih cara mengatasi PKL tapi tanpa apa ya tadi? Tanpa menghilangkan mata pencaharian mereka. Bagaimana lagi cara mengurangi kemacetan tersebut dan mengurangi tingkat kekerasan di Jakarta. Si macet. Mengatasi macet ya? Iya. Terus kedua tetap sih sampah-sampah. Oke, ini memang kompleks sekali nih ya Mas Yayat ya. Sebelum Cawagupnya berbicara, itu mungkin dari Mas Yayat sendiri mungkin bisa memetakan sebetulnya secara ringkas problem yang sangat mendesak untuk diselesaikan segera. Ini menarik ya, saya ambil contoh tadi gambar dari Mas Sandi, itu pada naik Metro Mini. Coba lihat foto sebelahnya, itu ada mobil mewah. Yang menarik adalah bagaimana mendorong mereka yang naik mobil pindah ke angkutan umum. Itu PR terbesar. Sudah satu kan Sandiaga Uno pindah ke Metro Mini. Yang dibutuhkan bagaimana teman-temannya Mas Sandi, kelas menengah itu mau berbondong-bondong pindah ke angkutan umum. Tapi saya sependapat. Bagaimana angkutan umumnya itu jangan tahun 70-an. Ya. Jadi PR yang paling besar membangun angkutan umum yang manusiawi, yang murah, yang nyaman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, kalau misalnya orang mengatakan kemiskinan di Jakarta, salah satu faktor penyebab kemiskinan itu adalah transportasi. Bagaimana kita, pendapatan kita saat ini, lebih dari 30% itu tergerus oleh masalah biaya transportasi. PR lagi adalah mensinergikan antar moda. Kita akui bahwa pola pengelolaan saat sekarang ini terpilah-pilah antara yang dikelola oleh pemerintah dan bagaimana dikelola oleh operator perseorangan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, tadi ada pertanyaan bagi siswa ya, karena kita akui masyarakat sekarang perlu perlindungan bagaimana mereka melakukan mobilitas itu dengan aman. Ini PR-nya misalnya bus sekolah, bagaimana nanti suatu saat sekolah itu jangan sampai terlalu jauh lah dengan rayonisasi. Jadi orang bisa berjalan kaki, bisa bersepeda menuju tempat sekolah. Sekarang karena sistem pendidikan kita membuat orang bebas memilih di mana saja, itu mendorong mobilitas menggunakan kendaraan. Ujung-ujungnya mereka anak-anak juga pakai motor. Nah Pak Yayat, tapi kan mereka mencari pendidikan yang lebih baik. Oh di sana itu Betul. Sekolahnya jauh lebih baik daripada dekat rumah. Akhirnya mereka ini ke sana. PR menarik buat para calon gubernur. Buatlah sekolah-sekolah walaupun dia SD, SMP negeri, tapi gurunya S2, S3 misalnya kan. Nah, jadi keadilan dalam konteks pendidikan pun penting supaya orang merasa diwongke bahwa yang mengelola pendidikan. Karena apa? Pilihan pendidikan tergantung kepada pilihan sekolah itu membuat penggerusan biaya dalam perjalanannya. Ya itu dua hal yang cukup menarik. Iya, sebetulnya udah dicatat menjadi ya, permasalahan penting. Mas Udah, Sandi ya. dan tadi angka itu adalah disproportionate ya. Semakin dia tidak sejahtera, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk transportasi. Jadi angkanya itu antara 30 sampai 32% dibandingkan dengan angka-angka misalnya di Tokyo 8% dan di Hong Kong bisa sampai 4%. Jadi kita punya PR yang besar, saya setuju banget. Jadi kalau bisa para kandidat gubernur ini berani nggak menjanjikan kepada warga Jakarta seperti apa yang dilakukan oleh para pemimpin di negara tetangga. Dia menjanjikan tahun depan biaya transport Anda turun dari 5% menjadi 4%. Nah itu pertanyaannya mungkin bisa langsung dijawab Mas Sandi. Insya Allah dengan sistem yang integratif tadi, saya bilang bahwa harus ada mindset shift. Dimana kenapa sih orang bilang saya membawa Mas Anies ke dalam kancah Pilgub ini? Karena dia pandai membuat gerakan-gerakan. Gerakan Indonesia Mengajar misalnya. Saya ingin ada suatu gerakan juga yang mulai shift. Dimana secara gradual dan fundamental mereka berpindah ke transportasi umum. Kelas menengah kita ini hanya bisa dilihat dari gadgetnya, tapi dari perilakunya belum. Kelas menengah dimanapun di dunia itu menggunakan kendaraan umum. Nah ini PR yang buat saya dan ini akan membawa
kemacetan itu secara signifikan akan menurun. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini Mas Andi, Mas Gun Gun dan juga Mas Yayat. Pemirsa tetaplah bersama kami di Uji Kandidat.